Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat, karunia dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan kegiatan dan aktivitas kita sebagai para penuntut ilmu untuk mempelajari tentang rukun-rukun iman dalam kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad karya Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Salawat beriringan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau. Ikhwani rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kita masih dalam bahasan tentang masalah kemaksuman para nabi. Apakah para nabi ini maksum? Maksum yang disebut di sini adalah benar-benar terjaga, terlindungi dari hal-hal yang dilarang di dalam syariat ataupun sifat kemaksumannya hanya pada penyampaian risalah saja. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas, sepakat para ulama bahwa kemaksuman Nabi alaihi salatu wassalam, para nabi alaihi salatu wassalam itu dari sisi tablighur risalah, yaitu penyampaian risalah. Karena tidak mungkin setiap yang disampaikan risalahnya tersebut ada kesalahan, karena risalah tersebut terlindungi dan terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diperselisihkan di sini di luar dari penyampaian risalah. Maka apakah para nabi dan rasul utusan Allah ini juga maksum? Artinya tidak pernah melakukan kesalahan dan perbuatan dosa sebagai manusia biasa, ataupun sebaliknya, bahwa para nabi dan rasul ini tetap memiliki kesalahan dari sisi manusiawiahnya. Nah, ini masih kita bahas dalam perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Taib, ikhwani rahimakumullah. Masih dalam perkataan beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau berkata, dalam Al-Qur'an, As-Sunnah As-Sahihah dan kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran terdapat keterangan-keterangan yang sejalan dengan pendapat ini, yang sulit untuk menghitungnya. Adapun pihak yang menolaknya, mereka menakwilkannya dengan takwil-takwil seperti takwilnya Jahmiyah, takwilnya Qadariyah, takwilnya Dahriyah terhadap dalil-dalil asma dan sifat Allah, dalil-dalil tentang takdir dan hari kebangkitan. Ia sejenis dengan takwilnya qaramitah kebatilan yang diketahui batil secara mendasar, bahwa ia termasuk bentuk penyelewengan kalimat dari tempatnya. Maksud salah seorang dari mereka adalah tujuannya ingin memuliakan. Pastinya mereka para golongan-golongan yang ternyata telah keluar dari pemahaman salafus saleh, itu adalah tujuan mereka bukan buruk, tapi tujuan mereka baik. Tapi apapun yang menjadi tujuannya, meskipun mereka dianggap sebagai tujuan atau pemikiran yang baik, jika menyelisih dari Al-Quran dan Sunnah, tetap saja mereka tidak dibenarkan. Karena barometer dari kebaikan dan kebenaran itu adalah jika dalam hal agama ataupun din, maka kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Makanya meskipun tujuan mereka baik, justru mereka malah mendustakan
Maksudnya beriman kepada mereka, tetapi malah jatuh ke dalam kekafiran kepada para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ikhwani rahimakumullah. Kemudian mereka tidak mengambil manfaat dari kemaksuman yang ditetapkan oleh dalil syariat, ya, akal dan ijma', yaitu kemaksuman dalam urusan tabligh. Kenapa? Sebab mereka tidak mengakui tuntutan apa yang disampaikan oleh para nabi. Sebaliknya, mereka hanya mengakui lafaz yang mereka selewengkan maknanya, atau mereka seperti orang-orang yang ummi yang tidak mengetahui dari kitab Allah kecuali membaca. Ya. Sedangkan maksuman yang mereka klaim, seandainya ia memang sahih, mereka juga tidak mengambil manfaat darinya. Artinya yang menjadi titik perdebatan dan perbincangan mereka itu adalah bukan hikmah dari kemaksuman para nabi dan rasul utusan Allah, orang-orang Jahmiyah, tapi justru mereka berkutat pada kalimat kemaksuman itu, ya. Apakah dia maksum atau tidak, lalu kemudian banyak yang mentakwilkan tentang makna maksum di sini, ya. Ini yang diperdebatkan mereka, sehingga keluar dari jalur yang menjadi tujuan makna dari kemaksuman tersebut. Nah, mereka pun tidak merasa membutuhkannya. Nah, kemaksuman tersebut berkaitan dengan selain mereka, bukan dengan sesuatu yang mereka diperintahkan agar mengimaninya. Nah, salah seorang mereka berbicara tentangnya atas nama para nabi tanpa ilmu dari Allah, dan meninggalkan apa yang wajib atas mereka, yaitu membenarkan dan mentaati para nabi. Padahal inilah yang mewujudkan kebahagiaan bagi mereka, dan kebalikannya mewujudkan kesengsaraan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 54, fa inna ma'alaihi ma'hummila wa 'alaikum ma'humiltum. Maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kalian hanyalah apa yang dibebankan kepada kalian. Yang dibebankan para Rasul adalah menyampaikan risalah, ya, mengamalkan kemudian menyampaikan risalah. Kalau sudah disampaikan risalahnya selesai, itu beban para rasul, ya. Tapi beban kita yang berat, ya, yaitu apa? Menjalankan risalah tersebut dan mempertanggungjawabkan setiap risalah-risalah yang sampai kepada kita, dakwah-dakwah, ilmu-ilmu yang telah sampai kepada kita, itu yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau para rasul sifatnya menyampaikan, risalah itu terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada para rasulnya dan disampaikan kepada umatnya. Tapi ketika umat itu menerima, maka mereka akan benar-benar harus dituntut mengamalkannya serta bertanggung jawab atas bentuk pengamalan yang telah mereka kerjakan saat mereka di dunia. Tayyib ikhwan rahimakumullah. Di sini disebutkan Allah itu tidak pernah menyebutkan kesalahan para nabi di dalam Al-Qur'an, kecuali ia disertai taubat dan istighfar, seperti ucapan Nabi Adam dan istrinya. Allah Ta'ala berfirman, qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Artinya saat Nabiullah ini berdoa memohon ampun kepada Allah, berarti mereka punya kesalahan. Ya, kesalahan. Begitu juga ucapannya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dalam surat Hud ayat 47. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun. Ya Rabb, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Kalau Engkau tidak mengampuni dan memberi rahmat kepadaku, maka sungguh niscaya aku termasuk orang yang rugi. Allah tidak pernah menyebutkan dosanya Nabi Nuh
Allah tidak pernah menyebutkan dosanya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim juga alaihissalatu wassalam. Dalam surat Ibrahim ayat 41 Allah berfirman menjelaskan tentang taubatnya beliau. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, yaitu hari kiamat. Ya. Begitu juga kita contohkan ya ucapannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam dalam surat Al-A'raf ayat 155 hingga 156. Allah Ta'ala berfirman, Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Engkaulah pemimpin kami maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh kami kembali bertaubat kepadamu. Sekali lagi yang Allah ceritakan ya adalah hanya bentuk taubatnya para nabi dan rasul utusan Allah. Begitu juga ucapan Musa yang lain alaihissalatu wassalam dalam surat Al-Qasas ayat 16. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Dia berdoa, wahai Rabbku, sesungguhnya aku zalim terhadap diriku sendiri, maka ampunilah aku. Begitu juga ucapan Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang lain dalam surat Al-A'raf ayat 143. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepadamu dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Ya. Contoh lain juga dari Nabi Daud alaihissalatu wassalam, taubatnya dalam surat Sad ayat 24, fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Ya. Maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Ya. Ini taubatnya Nabi Hud alaihissalatu wassalam. Kemudian taubatnya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam dalam surat Sad ayat 35. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Rabb, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Ya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ya, Allah tidak menyebutkan dosa darinya juga karena itu Allah tidak menyebutkan darinya sesuatu yang sesuai dengan dosa, yaitu istighfar kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah memalingkan keburukan dan perbuatan keji dari Yusuf. Karena memang pada saat itu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ya benar-benar tidak melakukan dosa, tapi kalau tidak Allah palingkan pasti ya Yusuf pernah melakukan perbuatan dosa. Makanya dalam Al-Quran surat Yusuf kan diterangkan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sebenarnya pada saat itu kisahnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dengan wanita yang sedang menggoda beliau itu ya hampir-hampir melakukan perbuatan dosa. Sudah dimudahkan kok, tempat sudah ada, penjagaan sudah ketat. Artinya saat itu bisa saja melakukan perbuatan dosa ya. Tapi laula an ra'a burhana rabbi ya, kalau Allah Subhanahu wa taala sekiranya tidak memberikan petunjuk kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ya pastinya sebagai manusia beliau alaihissalatu wassalam akan melakukan perbuatan dosa tersebut. Nah, kalimat laula an ra'a burhana rabbi, kehendak di sini adalah nama jenis yang mencakup dua bentuk. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, keinginan itu ada dua. Keinginan hanya terlintas dan keinginan untuk berbuat. Ada seseorang itu punya keinginan cuma terlintas saja. Saya pengen mobil terlintas. Tapi ada keinginan untuk berbuat, saya pengen mobil tapi dengan cara mencuri. Gitu. Saya ingin zina cuma terlintas. Kayaknya zina enak ya begitu. Saya ingin khamar, kayaknya minum khamar, cuma terlintas saja. Berbeda dengan keinginan untuk berbuat, saya mau berzina, saya mau minum khamar nih. Ini keinginan untuk berbuat, kata Imam Ahmad rahimahullah taala. Makanya dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
Nabi SAW pernah bersabda, innal abda idza hamma bisayyi'ah. Seseorang itu jika dia ingin berbuat buruk, lam yaktubha alaih, maka belum dicatat. Keinginan itu belum dicatat. Keinginan buruk. Wa idza tarakaha kutibat lahu hasanah. Kalau dia mau meninggalkannya maka ditulis satu kebaikan. Wa in amila, kalau dia kerjakan, kutibat alaihi sayyi'ah wahidah. Dia akan ditulis satu perbuatan buruk tersebut. Nah, di sini dalam hadis ini bila hamba menjelaskan ya, bila hamba meninggalkan keinginan berbuat buruk bukan karena Allah, maka tidak ditulis baginya satu kebaikan dan tidak pula keburukan. Ada orang yang ingin meninggalkan keburukan. Ada keburukan itu di hadapannya. Dia ingin berbuat buruk. Saya mau tinggalkan. Cuman itu saja. Ya, bukan karena takut kepada Allah, bukan karena dia sebagai seorang mukmin harus menjauhi keburukan tersebut, ya nggak ditulis kebaikannya. Ya. Tapi kalau dia meninggalkan keburukan tersebut dengan tujuan ataupun meninggalkannya itu tujuannya untuk benar-benar taat kepada Allah, patuh kepada Allah atas larangan tersebut, maka ya, kebaikannya tersebut, tujuannya tersebut akan dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya saat itu Nabi Yusuf alaihissalam itu punya keinginan yang kemudian dia meninggalkannya karena Allah. Ya. Punya keinginan tapi dia mau tinggalkan, maka Allah akan memalingkannya dari keburukan dan perbuatan keji karena keikhlasannya. Contoh kalau kita nih ya, punya keinginan untuk berhijrah ya, dari perbuatan dosa kita karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan membantu dan menolong kita dengan apa? Memalingkan dari segala keburukan yang pernah kita lakukan. Berbeda dengan hijrah kita ini hanya karena mengikuti gaya hijrahnya teman-teman kita. Ya. Jadi sampai kapanpun niat hijrah dia kalau tidak dirubah ya, dia selamanya tidak akan mungkin menggali ilmu lebih dalam lagi tentang kebaikan dan meninggalkan keburukan yang telah dia lakukan sebelumnya. Ya. Oke. Ketika Allah palingkan Yusuf alaihissalam, karena Yusuf alaihissalam ini saat itu ingin meninggalkan perbuatan buruk tersebut. Janganlah kau dekati aku. Ya. Tuanku itu sudah baik. Ya. Suaminya Zulaikha ini, ya, kalau dalam satu tafsir disebutkan, ya, namanya Zulaikha, itu menyatakan bahwa Yesus sudah ngomong janganlah, Tuanku sudah baik. Jadi begitu ya. Dan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari keinginannya, tujuannya baik, dia ingin meninggalkan karena Allah, sehingga apa? Allah palingkan keburukan tersebut. Makanya Yusuf alaihissalam kan mengatakan, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani fihi. Ya Rabb, ya, penjara lebih baik bagiku daripada aku diajak untuk berbuat maksiat kepada mereka. Berbuat maksiat kepadamu ya Allah itu lebih aku benci. Lebih baik aku dimasukkan ke dalam jeruji besi. Itu tingkat keimanan Nabi Yusuf, ya, Masya Allah, luar biasa. Nah itu. Nah, keinginannya dan keikhlasan menentangnya yang membuat hati berpaling dari dosa karena Allah. Maka Nabi Yusuf tidak melakukan kecuali kebaikan yang dia mendapatkan pahala atasnya. Allah berfirman, innal ladzina taqaw idza massathum ta'ifatun minasyaiton tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Jadi orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat, ingin berbuat jahat dari syaitan, mereka pun segera ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Ini surat Al-A'raf ayat 21. Makanya saat dimana kita dihadapkan ya, dengan keinginan berbuat jahat, ingat sama Allah. Saat kita ingat kepada Allah, maka kita akan diberikan basirah ya, dan diberikan burhan, petunjuk dari Allah. Ini tuh salah, jangan kau lakukan. Dan nanti yang main adalah hawa nafsu. Apakah hawa nafsu itu lebih kuat ataupun iman yang paling kuat?
Kalau hawa nafsu kita lebih kuat, ya meskipun kita tahu itu dosa, kita akan melakukan. Tapi kalau seandainya iman yang lebih kuat, maka hawa nafsu tersebut akan teredam sehingga kita bisa meninggalkan perbuatan tersebut. Nah, ini sepenggal beberapa kisah-kisah ataupun cerita-cerita di dalam Al-Qur'anul Karim tentang para nabi dan rasul utusan Allah, ya, terhadap taubat mereka. Tapi Allah tidak pernah menyebutkan dosa mereka. Begitu. Taib ikhwani rahimakumullah. Masih pada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dengan ini nampak jawaban atas syubhat pihak yang berpendapat bahwa Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali orang yang sudah maksum sebelum kenabian. Sebagaimana diucapkan oleh sekelompok orang dari sekte Rafidhah dan lainnya. Demikian juga pihak yang berpendapat bahwa Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali yang sudah beriman sebelum kenabian. Mereka menduga bahwa dosa-dosa merupakan kekurangan sekalipun pelakunya telah bertaubat darinya. Ini adalah asal mula kesalahan mereka. Maka barang siapa yang menduga bahwa pelaku dosa yang sudah bertaubat darinya dengan taubat nasuha adalah orang yang kurang, maka dia sungguh salah besar. Karena celaan dan hukuman yang menimpa pelaku dosa-dosa tidak menimpa orang yang bertaubat darinya sama sekali bila dia menyegerakan taubat, maka dia tidak terkena apapun. Bila dia menunda, maka dia mungkin terkena hukuman di zaman sesudah dia berbuat dosa dan sebelum bertaubat sesuai dengan perbuatannya. Jadi begini loh, jangan sampai menganggap orang yang berbuat dosa itu lebih buruk daripada orang yang tidak melakukan dosa. Begitu, ya. Justru malah orang yang berbuat dosa terkadang lebih baik dengan orang daripada orang yang tidak melakukan dosa. Kenapa? Karena terkadang orang yang tidak melakukan dosa bisa jadi ada dua hal. Pertama, ya, karena dia tahu ada Allah yang mengawasinya. Ataupun yang kedua, ya memang dia belum punya kesempatan saja untuk berbuat dosa. Ya kan? Nah, kalau orang berbuat dosa, ya, yang kenapa dia disebut lebih baik? Karena saat dia dosa, tahu itu perbuatan dosa, kemudian dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, pernah berfirman, ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul meriwayatkan hadis qudsi ini, katakan bahwa hambaku telah melakukan dosa kepadaku. Kemudian dia tahu bahwa ada Rabb yang Maha Pengampun sehingga dia bertobat, maka akan aku ampuni dosanya. Kemudian dia balik melakukan lagi. Kemudian dia bertobat karena dia tahu ada Rabb yang Maha Pengampun, maka Allah ampuni lagi. Sampai 3 kali Allah menyebutkan begitu. Kemudian Allah mengatakan, apapun yang kamu lakukan, yang kalian lakukan wahai hamba-hambaku, lakukan sesuka kalian. Dan jika kalian bertobat, maka aku akan tetap mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Begitu luar biasanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Maha penerima taubat. Ya. Artinya adalah dengan ini bukan berarti kita meremehkan, ya, setiap syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian kita melakukan perbuatan dosa. Meskipun Allah akan sangat mudah sekali mengampuni dosa kita. Tetapi rahimakumullah akan lebih baik dengan kita menjauhi dosa meskipun kita punya kesempatan untuk melakukannya. Begitu. Nah, rahimakumullah, para nabi ini tidak menunda taubat. Sebaliknya mereka bertaubat dengan segera, berlomba-lomba kepadanya, tidak mengakhirkan dan tidak bersikukuh di atas dosa. Sebaliknya mereka terjaga dari hal itu. Maka barang siapa menundanya beberapa saat, maka Allah meleburnya sesuai ujian yang menimpanya, sebagaimana terjadi pada Nabi Yunus. Ya, ini menurut pendapat yang masyhur. Nah, terkadang nih ada dosa itu yang membawa kita kepada ujian. Ya, ada orang dalam kehidupannya kok sulit sekali. Ini karena apa ya? Bisa jadi karena dosa saya. Kenapa? Karena saat itu dosa yang pernah kita lakukan itu kita tunda taubatnya. Sehingga ya, karena ditunda taubatnya,
Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai macam ujian dan kesulitan bagi kita. Sebenarnya baik tujuan Allah. Ya kan? Apa yang Allah tetapkan itu semuanya baik, enggak ada yang buruk. Cuma manusianya saja yang memandang buruk. Allah menginginkan kita bersabar atas ujian tersebut, lalu kemudian terhapus dosa-dosa kita. Ya. Kenapa kalau manusia itu enggak ditegur, mereka enggak akan ingat Allah? Kadang harus ditegur. Kalau ditegur baru mereka akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti contohnya Nabi Yunus alaihissalam. Bukan berarti Nabi Yunus punya kesalahan besar ya. Ini menurut pendapat yang masyhur bahwa beliau dibuang ke laut sesudah menjadi nabi. Dan adapun menurut pendapat yang berkata bahwa itu terjadi sebelum kenabian, maka hal itu tidak diperlakukan. Orang yang bertobat dari kekafiran dan dosa mungkin menjadi lebih baik daripada orang yang tidak pernah terjatuh ke dalam kekafiran dan dosa. Bila dia mungkin terjadi lebih baik, maka yang lebih baik lebih berhak menjadi nabi daripada orang yang tidak demikian. Itu. Diceritakan sangat banyak sekali, ya, seperti Allah mengabarkan tentang saudara-saudaranya Yusuf, tentang dosa-dosa mereka, dan mereka adalah al-asbat yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Turunan Nabi Yakub ya alaihi wassalatu wassalam. Jadi begitu. Nabi Lut ya beriman kepada Nabi Ibrahim, kemudian Allah mengutusnya kepada Nabi Lut. Ya. Allah juga berfirman dalam kisahnya Nabi Syuaib alaihi wassalatu wassalam. Ya. Kisah di mana Nabi Syuaib alaihi wassalatu wassalam diutus kepada kaumnya. Ya. Maka ya semua itu merupakan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian para nabi dan rasul itu terusir dari kaumnya itu sendiri. Kemudian juga dalam surat Ibrahim ayat 13 Allah sebutkan wa qala alladziina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millati. Orang-orang kafir itu tetap akan memusuhi dan mengusir mereka, orang-orang yang mendakwahkan ya, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila diketahui bahwa pertimbangan adalah kesempurnaan akhir dan kesempurnaan ini hanya terwujud dengan taubat dan istighfar, maka setiap hamba harus bertaubat dan ia wajib atas orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 73, liyu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Sehingga Allah akan mengadab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, dan Allah akan menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, artinya ya jamaah sekalian rahimakumullah, berbicara tentang kemaksuman ya, tentang kemaksuman para nabi dan rasul utusan Allah. Kalau kesimpulannya begini. Secara ringkasnya bahwa kemaksuman itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kemaksuman yang disepakati dari awal dan akhirnya, serta kemaksuman yang diperselisihkan awalnya bukan akhirnya. Nah, penjelasannya begini ya. Para ulama itu sepakat bahwa para nabi itu maksum dalam urusan tabligh, ini pertama. Artinya maksum dalam penyampaian risalah Allah kepada manusia. Kenapa? Ya ini karena tujuan terwujudnya kenabian dan kerasulan itu adalah yang menyampaikan risalah. Bagaimana mungkin kalau risalah yang disampaikan itu salah? Ya kan? Pasti risalah tersebut terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi perbedaan pendapat para ulama itu adalah kemaksuman para nabi dari dosa-dosanya. Makanya sebagian dari mereka para ulama ada yang mengatakan bahwa para nabi itu maksum
dari dosa-dosa secara mutlak. Ini nggak pernah melakukan dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Kenapa? Karena jika mereka melakukan perbuatan dosa dan menyelisih Allah secara sengaja, itu akan mencoreng harkat dan martabat kenabian. Mencoreng. Dan di sisi lain juga kita kan diperintahkan untuk meneladaninya. Tapi bagaimana mungkin kalau ada seorang nabi dan rasul itu cacat dari sisi perbuatannya? Ini tidak mungkin, kecuali bila mereka maksum dalam perbuatan-perbuatan mereka dan perintah meneladani mereka mengharuskan bahwa perbuatan mereka merupakan ketaatan. Nah, pendapat ini menakwilkan ayat-ayat dan hadis. Ini ahlu takwil yang menetapkan sebagian dari perbuatan dosa dan salah dari para nabi. Kemudian jumhur lebih berpandangan bahwa para nabi mungkin melakukan dosa kecil. Dalilnya adalah apa yang hadir dalam Al-Quran dan hadis, tetapi mereka tidak bersikukuh atasnya. Ya. Artinya ketika mereka ditegur tahu bahwa itu dosa, maka mereka langsung bertobat dan meninggalkan pada saat itu juga. Ya. Sebagaimana kita melihat ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang taubatnya para nabi dan rasul utusan Allah. Ya, tapi yang tidak dilakukan adalah dosa-dosa besar. Misal dosa yang tidak disengaja seperti Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal yang besar, lalu kemudian beliau mengajak orang-orang yang mengikuti dakwahnya untuk menaiki kapal tersebut. Maka semua ikut naik. Putranya disuruh naik. Ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, ayo naik bersama kami. Anaknya bangkang, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku mau naik saja ke atas gunung yang bisa menyelamatkanku dari air yang semakin lama semakin meninggi. Ada hujan badai, ini merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala atas kaumnya Nabi Nuh yang tidak mengikuti dakwah beliau. Nabi Nuh sudah mengatakan qala la asimal yaum illa man rahim. Gak ada yang bisa terselamatkan kecuali yang dirahmati oleh Allah. Siapa yang mereka yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalatu wassalam? Akhirnya pada saat itu wahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Ombak gulung. Padahal di daratan bukan di lautan. Tenggelam nih anak. Apa doa Nabi Nuh alaihissalatu wassalam? Ya ardu bla'i ma'ak, wahai bumi, tolonglah, seraplah semua air itu. Dia minta agar anaknya itu bisa terselamatkan. Tapi atas kehendak Allah tidak bisa, anaknya tenggelam meninggal. Apa doanya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam kepada Allah? Ya Allah, dia adalah anakku, dia adalah keturunanku ya Allah. Wa inna wa'dakal haq, sungguh janjimu itu benar, dan engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi apa? Anak sudah tergulung. Awalnya apa? Awalnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghentikan hujan yang lebat dan bumi itu segera cepat untuk menyerap air agar anaknya enggak tenggelam. Permintaannya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Ya. Nah, atas kehendak Allah, ya, air itu tidak surut dan hujan tetap masih lebat. Lalu kemudian dia minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala karena anaknya sudah tenggelam. Dia minta agar supaya anaknya itu tergolong sebagai orang-orang yang ikut ke dalam ajakannya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Ya janjimu benar ya Allah, artinya anak keturunan para nabi dan rasul itu ya harusnya dia nanti mengikuti bapaknya di surga. Bahasanya seperti itu.
Ini Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ini menjadi apa? Menjadi satu pelajaran buat kita ya. Dan yang kedua membantah orang-orang yang mengatakan, "Loh, yang penting kita nanti nunut kiai kita biar bisa masuk surga." Nah, ini perkataan-perkataan yang nyeleneh. Ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdoa demikian kepada Allah, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya wahai Nuh, innahu laisa min ahlik." Itu bukan dari keluargamu. Innahu amalun ghairu shalih. Dia bukan termasuk ya amalmu yang saleh. Maka Allah menegur Nuh alaihi salatu wasalam, ya, jangan kau berkata sesuatu yang kau tidak memiliki ilmu. Wala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Kau enggak punya ilmu pengetahuan terhadap sesuatu pun. Maka dari itu dalam riwayat disebutkan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam ya, saking malunya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendongakkan ke atas langit mukanya karena malu kepada Allah selama 40 tahun. Ya, saking malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dosa Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Kesalahannya meminta agar supaya Allah mengampuni dosa anak-anaknya. Allah tegur Nabi Nuh langsung. Makanya keluarlah doa Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, wa illa taghfirli akum wa tarhamni akum minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni dan merahmati aku ya Allah, aku menjadi hamba-hamba Allah yang rugi. Nah, itulah ya ikhwani rahimakumullah sepenggal pemahaman tentang masalah kemaksuman yang jelas para nabi dan rasul ya, ada tergelincir dalam kesalahan di luar dari penyampaian syariat sebagai manusia. Tapi para nabi dan rasul ini tidak bersikukuh atas kesalahannya. Tidak membantah langsung Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi Musa, ya Allah, ya, cobalah perlihatkan kamu kepadaku ya Allah. Ya. Allah mengatakan, "Lan tarani ya Musa, kau enggak mungkin bisa melihatku." Ya. Tetap Musa mendesak. Ini kan kesalahan, minta akan diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah mengatakan walakin ninzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Udah kamu naik aja ke atas gunung paling tinggi. Terus sampai di puncak gunung, coba kau pasti akan melihatku. Saat itu Allah belum memperlihatkan wujudnya, hanya kilatan sinar yang begitu terang luar biasa. Yang menjadikan Nabi Musa alaihissalatu wassalam apa? Pingsan. Setelah terbangun, ya, dia menyadari atas kesalahannya, mendesak agar dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Langsung Nabi Musa pada saat itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul utusan Allah. Begitu juga Nabi kita alaihi salatu wasallam pernah melakukan kesalahan. Saat Abdullah bin Umi Maktum itu datang kepada Nabi, pada saat itu seakan-akan Nabi ini mengacuhkan dan mencuekkan seorang yang buta ini. Nabi saat itu sedang ngobrol dengan pembesar-pembesar Quraisy. Allah langsung tegur, abasa wa tawalla an ja'ul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Engkau didatangi orang yang dalam keadaan buta, kau berpaling darinya. Ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengakuinya, kemudian beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dosa-dosa manusiawi yang dilakukan oleh para nabi dan rasul utusan Allah, kita tidak bisa pungkiri itu, tapi bukan dosa tabligh. Ya, tabligh penyampaian, kesalahan penyampaian. Tapi dosa tersebut bukan merupakan dosa besar, pelanggaran syariat. Ya, sebaliknya hanya kesalahan sebagai manusiawi, lalu Allah Subhanahu wa taala tegur mereka. Inilah yang dimaksud daripada kemaksuman para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya khani rahimakumullah, ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.